warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aurel Valentina, NIM 2018-20112 dari kelas A reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimanakah sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Video kali ini ditujukan untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Sistem Peradilan Pidana yang diampu oleh Ibu Wiwit Aryani SHMH. Membicarakan sistem peradilan pidana, maka tidak terlepas dari adanya sumber hukum, sistem hukum, dan juga proses pelaksanaan yang digunakan. Artinya, setiap sistem peradilan pidana memiliki kecenderungan kepada proses pelaksanaan tertentu menyesuaikan dengan sistem hukum dan juga sumber hukumnya. Seperti halnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri sejak Indonesia merdeka hingga sekarang belum pernah melakukan perubahan terkait dengan sistem peradilan pidana. Yang mana tanpa kita sadari, sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri masih menggunakan legal mix system. Artinya masih adanya koeksistensi aturan-aturan hukum yang bersumber dari civil law, common law, Islamic law, dan juga living law yang mempengaruhi terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana itu sendiri. Hal tersebut bukan menjadi alasan adanya suatu pluralistik masyarakat atau Indonesia yang pluralisme, melainkan juga diakibatkan adanya transformative mobility law, di mana pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Artinya adanya adopsi hukum asing yang dapat dijadikan sebagai hukum nasional sebagai menjadi dasar dari pelaksanaan sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh sebab ini, dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas bagaimanakah sistem peradilan pidana di Indonesia yang paling ideal diterapkan dengan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila. Lantas, model yang seperti apa yang menjadi model paling ideal dengan menyesuaikan kultur masyarakat di Indonesia? Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas terkait dengan tersebut, mengupas tuntas dan juga memberikan solusi dan juga langkah apa saja yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Bukan hanya kekerasan secara fisik, mantan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta juga ada yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Belum 1 bulan ditangkap dan ditahan di rutan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kosman diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama tahanan di Bareskrim Polri. Kosman alias MKC pun melaporkan kasus ini. Tersebut merupakan gambaran bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah baik-baik saja. Artinya sangatlah perlu dilakukan adanya suatu pembaharuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Apabila kita mengenal sistem peradilan pidana secara lebih mendalam, sebagaimana disebutkan oleh Marjono Reksodipuro, bahwasanya criminal justice system memiliki tujuan, diantaranya sebagai upaya pengendalian dan juga penanggulangan kejahatan dalam masyarakat itu sendiri. Artinya sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang akan timbul di dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana sendiri masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Sejauh ini, sistem peradilan pidana sendiri masih berorientasi pada aturan-aturan hukum. Hanya bagaimanakah cara melaksanakan aturan yang ada di dalam suatu undang-undang itu sendiri. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah keadilan, dirasa belumlah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu sendiri. Apabila kita mengupas satu persatu, diantaranya yaitu tidak dipenuhinya hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan. Yang kedua, banyaknya kasus-kasus delik aduan yang tidak langsung ditangani. Yang ketiga, banyak sekali kasus-kasus yang tidak tahu ujung pangkalnya. Tidak diberhentikan melalui SP3 pun juga tidak dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan yang keempat, dalam proses pembuktian dan juga putusan hakim, acap kali dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada hakikatnya, orientasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim seringkali disebut sebagai corong undang-undang. Artinya hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya melihat delik material apa saja yang telah dilanggar oleh si terdakwa.
Hal tersebut juga diakibatkan karena di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menggunakan asas stelsel aktif hakim. Artinya hakim secara sepenuhnya dapat memimpin persidangan dan juga membuktikan fakta-fakta apa saja dalam proses pemeriksaan pengadilan atau bisa disebut sebagai fact finding, sehingga kekuasaan hakim cenderung absolut. Sebagaimana hal ini pun juga pernah disampaikan oleh Profesor Sajipto Raharjo akan terjadinya suatu kediktatoran pengadilan atau judicial dictatorship. Oleh sebab itu dalam hal ini saya akan mengusung konsep sistem peradilan pidana yang dirasa selaras dengan kultur atau budaya masyarakat Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Participation dalam bentuk sistem juri ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut kenapa saya terapkan? Hal ini dirasa dapat menjadikan suatu sistem peradilan pidana lebih fleksibel dan juga mencapai suatu keadilan yang dirasa oleh masyarakat. Karena pada hakikatnya sistem live participation dengan bentuk juri ini melibatkan secara langsung masyarakat ke dalam suatu proses peradilan. Artinya akan terjadi sebuah pembagian kekuasaan antara masyarakat dan juga hakim. Yang mana tentu dalam hal ini masih ada batasan-batasan kewenangan, tentu kewenangan hakim yang ada dan hanya diperbolehkan dilakukan oleh seorang hakim. Di mana dalam hal ini masyarakat hanya sebagai sebatas memberikan masukan atau menentukan suara proses pidana ataupun putusan pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu juga hal ini paling efektif karena pada tahap pemolisian, penuntutan, bahkan sampai proses pemeriksaan dalam persidangan akan terpisah dari kekuasaan tertentu. Artinya hal ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir adanya mafia hukum. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan lay participation ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan apabila kita melihat negara-negara yang juga mengikuti konsep sistem hukum civil law akan tetapi menerapkan lay participation. Di antaranya adalah negara Spanyol, Perancis, Korea Selatan yang pada hakikatnya juga memiliki kiblat sistem hukum civil law akan tetapi telah mengimplementasikan lay participation. Korea Selatan sendiri memiliki alasan mengapa menggunakan lay participation dalam proses peradilan pidananya. Hal tersebut disebabkan bahwa lay participation dapat menjadi sebuah sistem yang menerapkan nilai-nilai demokrasi karena melibatkan secara langsung masyarakat ke dalam proses peradilan pidananya. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang sejak merdeka hingga sekarang juga didaulat sebagai negara demokrasi. Lantas, apakah sistem lay participation ini selaras dengan falsafah negara kita? Tentu hal tersebut menjawab karena pada hakikatnya lay participation ini selaras dengan adanya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hakikat sistem lay participation ini mengusung konsep keadilan yang ada di dalam masyarakat, maka dalam hal ini, dalam proses pembuktian suatu perkara dalam pengadilan, maka dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan atau sebesar tindak kejahatan yang telah dilakukan dan juga kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya masuk pada tahapan solusi, mekanisme apa sajakah yang perlu disiapkan di Indonesia ketika menerapkan sistem lay participation ini? Di antaranya yaitu perlunya suatu hukum acara pidana baru dengan menyesuaikan sistem lay participation, di mana sistem lay participation ini merupakan sistem modern yang digunakan oleh berbagai negara, bahkan sekalipun negara-negara tersebut sebagai penganut civil law.
Dan yang kedua, perlu adanya pembatasan atau penentuan tindakan-tindakan pidana apa sajakah yang perlu dilakukan melalui sistem peradilan lay participation ini. Selanjutnya, sebagai penutup yang ingin saya sampaikan bahwasanya tidak ada satupun sistem peradilan pidana yang sempurna dan tidak ada satupun negara yang dapat memunculkan sistem peradilan pidana yang murni. Dan juga dalam hal ini lay participation bukanlah dikotomi dari common law semata. Artinya telah dibuktikan oleh beberapa negara-negara telah menerapkan lay participation ini, padahal negara-negara tersebut juga penganut civil law. Artinya tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang absolut atau mutlak. Di sisi lain, apabila kita melihat secara historis, sebetulnya Indonesia telah menerapkan lay participation. Hal tersebut dibuktikan dari adanya adat Tapanuli Selatan, di mana seorang kepala desa menjadi hakim dan juga pamong-pamong desa dijadikan sebagai juri dalam menentukan sanksi terhadap seseorang yang melanggar aturan di dalam desa tersebut. Dalam Sumatera Barat juga disebutkan hal demikian disebut sebagai rapat nagari. Oleh sebab itu, melihat dari adanya sejarah, tidak adanya pertentangan terhadap sila-sila Pancasila, bahkan dirasa selaras dengan sila-sila Pancasila karena dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari sila ke-1, sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan harapan ketika sistem lay participation ini diadopsi ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian suatu perkara pidana tidaklah lagi berpedoman pada undang-undang yang dilanggarnya saja, melainkan juga selaras dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan yang dirasa masyarakat tidaklah memunculkan suatu prasangka ataupun kebencian dan juga menimbulkan suatu public trust atau kepercayaan publik kepada hukum kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.